Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah kita akan sedikit berbagi informasi ini ya, terutama bagi orang-orang yang masih awam dalam dunia perbilahan ya. Karena nyatanya di zaman yang sangat canggih ini ya, kita bisa mendapatkan banyak informasi lewat HP ya. Masih banyak orang yang awam tentang dunia perbilahan ya, mungkin karena tidak ingin tahu atau bagaimana lah ya, kurang update atau bagaimana. Jadi masih banyak orang yang kurang paham masalah bila. Nah, kemarin kita kedatangan salah seorang pelanggan, ya bukan pelanggan sih, baru kali ini datang ke rumah saya ya, membawa 2 buah golok. Nah, minta diasain ya. Nah, kalau dilihat sekilas ya, ini digunakan untuk sembelih, ini digunakan untuk tebasan ya, entah itu tebas kayu, bambu atau cacah tulang. Nah, namun sebenarnya ini ya, sebenarnya kedua fungsi daripada golok ini sama ya, diperuntukkan untuk tebas ya. Tapi karena yang punya golok ini masih awam ya, dan mungkin kurang cari tahu informasi ya, golok yang seperti ini dia pakai untuk sembelihan. Nah, perlu diketahui ya kawan-kawan ya, ini tidak ada maksud untuk menjatuhkan usaha orang lain atau bagaimana lah ya. Cuma kita berbagi informasi. Saya juga dapat informasi dari salah seorang pengepul besar golok-golok seperti ini ya. Golok seperti ini ya, ada yang dibuat di daerah Bandung, ada pula yang di daerah Sukabumi ya. Nah, setelah saya tanyakan, golok seperti ini ya kawan-kawan, itu berbahan plat besi biasa. Jadi plat besi yang ukurannya tebal ya, yang biasa dipakai untuk membuat pagar-pagar rumah ya, dibuatlah golok seperti ini. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Lah, bagaimana sih ya? Lah, kalau bahan untuk membuat bilah berasal dari plat besi biasa ya, yang kadar karbonnya sangat rendah ya, itu sangat sulit untuk disepuh ya. Artinya walaupun disepuh itu tidak akan menjadikan kadar bajanya naik ya. Tetap kadar bajanya itu seperti itu ya. Jadi sangat rendah ya. Sebenarnya kurang cocok dipakai untuk bilah ya, apalagi untuk bilah sembelihan ya. Jadi minimal untuk membuat bilah golok ya, atau pisau yang dipakai untuk sembelihan, paling tidak ya bahannya seperti per atau bar sensor atau kikir ya. Nah, minimalnya itu seperti itu. Kalau per jelas itu pasti ada kadar bajanya ya. Tapi kalau plat besi seperti ini ya, ada kadar baja tapi sangat rendah ya, dan sangat tidak rekomendasi untuk sembelihan. Nah, seperti itu. Memang harganya ini murah. Saya tanya kepada orang yang punya golok ini, dia beli harga 150. Nah, seperti itu. Mungkin di daerah lain ya di bawah 150 mungkin ya. Nah, ciri-ciri yang mudah kalau kami orang Tegal ya, ini kami orang Tegal ya, menentukan ini bahannya apa ya, maksudnya plat besi biasa atau bahan yang mengandung baja itu diketuk. Nah, diketuk pakai kuku aja ya. Ini bunyinya sama sekali tidak ada nyaring-nyaringnya ya. Jadi nah, ini kita ketuk pakai besi ini ya.
sama sekali tidak ada nyaringnya. Itu biasanya menandakan bahannya itu kurang bagus. Iya, nah seperti itu. Dan kalau dilihat secara jelas ini ya, apalagi kalau diraba, ini pembentukan badan bilahnya itu tidak ramping ya, jadi badan bilahnya itu konveks atau gemuk ya. Nah, pembentukan badan bilah yang seperti itu biasanya diperuntukkan untuk golok-golok tebas ya, jadi bukan golok sembelihan. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, dan ini kalaupun kita rampingkan ya, kemudian kita asah ya dengan semestinya, dia ketajamannya tidak akan bertahan lama. Kalau prediksi saya untuk menyembelih sapi baru satu akan langsung terasa tumpul ya. Kalau dinisbatkan ke kambing ya paling kambing 3 atau 4 nanti langsung terasa tumpul ya, karena bahannya memang kurang bagus ya. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi bagi teman-teman yang masih awam ya, kalau mau beli golok sembelihan ya, bukannya bagaimana, tapi cari tahu dulu ya, tanya ke penjualnya ini bahannya apa ya, ini bahannya apa, terus diraba ya, ngerabanya dari punggung ya. Nah, kalau dia menipis ya, itu berarti sudah sesuai untuk sembelihan. Dan idealnya ketebalan punggungnya itu sekitar 3 atau 4 mili ya. Kalau tebal punggung sampai 5 mili atau lebih, menurut saya itu kurang cocok ya, kurang cocok untuk sembelihan ya, cocoknya untuk tebas-tebasan. Nah seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi kemarin orangnya minta ini untuk ditipisin ya, badan bilahnya ditipiskan ya. Dia sebenarnya pengen beli golok yang saya jual, cuma mungkin karena dananya tidak sampai, jadi ya sementara ini dulu ya, minta diproses agar dibuat spek sembelihan ya. Cuma ya saya sudah terangkan seperti tadi ya, nah, resikonya begitu. Nah kalau bicara bahan masih lebih baik golok ini. Nah, kalau kita ketuk ya pakai jari ya, dia akan terdengar bunyi nyaringnya, apalagi kalau pakai ini. Nah kalau ini bahannya beneran baja per ya, baja per, meskipun sekilas bentuknya ya memang ini untuk golok tebas ya, jadi dia itu lebar dan konveks juga, tidak ramping ya. Cuma memang ya ini secara bahan ini lebih bagus, secara bahan. Andai saja kalau yang ini bahannya beneran per, ini bagus ya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi bagi yang masih awam dalam dunia bilah ya, entah itu golok ataupun pisau ya, cari tahu dulu infonya secara jelas lah ya. Nah, ini tanya ke penjualnya, ini bahan goloknya apa, bahan pisaunya apa ya. Kalau dia mengatakan plat besi biasa, atau istilah bahasa Inggrisnya itu strip steel ya, strip steel artinya plat besi biasa ya, lebih baik jangan ya, apalagi ini urusannya untuk penyembelihan, untuk ibadah ya. Dan yang namanya menyembelih itu kan bilahnya harus benar-benar tajam, agar hewan jangan sampai tersakiti. Nah seperti itu ya kawan-kawan ya. Mungkin sekian dulu informasi yang kita bagikan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.